Hai teman-teman, apa kabar? Minka berdoa semua dalam kondisi yang baik ya. Kali ini Minka kembali dengan bagian kedua dari kuis Alkitab tentang perumpamaan yang diajarkan Yesus. Tonton bagian pertamanya di sini. Dalam perumpamaan dua orang anak yang mana yang melakukan kehendak ayahnya? Apakah anak yang pertama kali diminta pergi dan bekerja di kebun anggur? Atau anak yang kedua diminta pergi dan bekerja di kebun anggur? Atau kedua anak tersebut? Atau mungkin tidak satupun? Jawabannya adalah anak yang pertama kali diminta pergi dan bekerja di kebun anggur. Anak yang pertama kali diminta bekerja oleh ayahnya mengatakan bahwa dia tidak mau melakukan kehendak ayahnya. Namun akhirnya dia menyesal dan pergi bekerja ke kebun anggur. Sedangkan anak yang kedua berkata mau, namun dia tidak pergi. Kamu bisa membaca kisah ini di Matius 21 ayat 28 sampai 32. Dalam perumpamaan domba dan kambing, kriteria apa yang digunakan raja untuk memisahkan domba dari kambing? Apakah kekayaan mereka, atau iman mereka, atau perbuatan baik mereka, atau garis keturunan mereka? Jawabannya adalah perbuatan baik mereka. Anak manusia menempatkan domba di sebelah kanannya. Mereka telah berbuat baik kepada orang-orang yang terabaikan. Baca kisah lengkap tentang perumpamaan ini di Matius 25 ayat 31 sampai 46. Melalui perumpamaan tentang ragi, Tuhan Yesus sedang membicarakan tentang apa? Apakah dosa, atau kerajaan surga, atau ajaran palsu, atau kekayaan? Jawabannya adalah kerajaan surga. Di Matius 13 ayat 33 dan Lukas 13 ayat 20 sampai 21, Yesus membicarakan tentang kerajaan Allah dengan mengumpamakannya seperti seorang wanita yang memakai ragi untuk membuat adonan roti. Hai Sobat Minka, nunggu pertanyaan berikutnya ya. Terima kasih ya kamu sudah mendukung misi Kuis Alkitab. Kuis Alkitab adalah organisasi non-profit yang membuat bahan belajar Alkitab modern untuk seluruh pembaca Alkitab di Indonesia. Kamu bisa dukung kami dengan subscribe channel ini dan bisa juga dengan donasi di sini. Dalam perumpamaan tentang lalang di antara gandum, siapa yang menabur lalang di antara gandum? Apakah petani, atau musuh petani, atau pelayan petani, atau burung? Jawabannya adalah musuh petani. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum ini adalah salah satu perumpamaan yang hanya dicatat di Injil Matius. Kamu bisa membacanya di Matius 13 ayat 24 sampai 30. Dalam perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus, Lazarus duduk di pangkuan siapa? Apakah Allah, atau Abraham, atau Musa, atau Elia? Jawabannya adalah Abraham. Lazarus dalam perumpamaan ini bukanlah Lazarus dari Betania yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Perumpamaan ini hanya dicatat di Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Injil manakah yang mencatat paling banyak perumpamaan? Apakah Matius, atau Markus, atau Lukas, atau Yohanes? Jawabannya adalah Lukas. Ada sekitar 21 perumpamaan di kitab Lukas. Ini daftarnya. Jika ada perumpamaan lain yang tercatat di Injil Lukas dan belum ada di daftar ini, tambahkan di komen ya. Dalam perumpamaan tentang pengampunan, berapa banyak hutang si hamba kepada raja? Apakah 1000 talenta? Atau 10 talenta? Atau 100 talenta? Atau 10.000 talenta? Jawabannya adalah 10.000 talenta.
Baca perumpamaan tentang pengampunan ini di Matius 18 ayat 21 sampai 35. Dalam perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur, berapa perbandingan upah yang diterima para pekerja yang dipekerjakan pada akhir hari dengan yang dipekerjakan di awal? Apakah kurang, atau lebih, atau sama, atau setengahnya? Jawabannya adalah sama. Dalam perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur, semua mendapat upah 1 dinar. Tidak penting berapa lama mereka bekerja, semua mendapat upah yang sama. Baca di Matius 20 ayat 1-16. Dalam perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur, siapa yang dibunuh oleh para penggarap kebun anggur tersebut? Apakah para hamba pemilik tanah? Atau anak pemilik tanah, atau para hamba dan anak pemilik tanah, atau pemilik tanah? Jawabannya adalah para hamba dan anak pemilik tanah. Baca perumpamaan ini di Matius 21 ayat 33 sampai 46, Markus 12 ayat 1 sampai 12, dan Lukas 20 ayat 9 sampai 19. Dalam perumpamaan tentang 2 macam dasar, orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu melambangkan apa? Apakah orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan? Atau orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan? Atau orang yang rajin berpuasa? Atau orang yang rajin pergi ke gereja? Jawabannya adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Baca perumpamaan ini di Matius 7 ayat 24 sampai 27 dan Lukas 6 ayat 47 sampai 49. Dalam perumpamaan tentang mutiara yang berharga, apa yang dilakukan oleh pedagang untuk mendapatkan mutiara itu? Apakah mencurinya, atau membelinya dengan uang pinjaman, atau membelinya dengan semua yang dia miliki, atau mencari imitasinya? Jawabannya adalah membelinya dengan semua yang dia miliki. Setelah menemukan mutiara yang sangat berharga, si pedagang menjual seluruh miliknya dan membeli mutiara tersebut. Kamu bisa membaca perumpamaan ini di Matius 13 ayat 45 sampai 46. Perumpamaan mana yang disampaikan Yesus yang berhubungan dengan nelayan? Apakah perumpamaan tentang ikan besar? Atau perumpamaan tentang jala besar, atau perumpamaan tentang perahu yang berlubang, atau perumpamaan tentang air laut dan air sungai? Jawabannya adalah perumpamaan tentang jala besar. Pilihan A, C, D bukanlah perumpamaan yang dicatat di Alkitab. Perumpamaan tentang jala besar bisa dibaca di Matius 13 ayat 47 sampai 52. Dalam perumpamaan hakim yang tidak adil, siapakah yang meminta kepada si hakim agar perkaranya dibela? Apakah seorang janda, atau seorang tukang kayu, atau seorang nelayan, atau seorang pengemis? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Baca perumpamaan tentang hakim yang tidak adil ini di Lukas 18 ayat 1-8. Wow, kamu berhasil menyelesaikan kuis ini sampai akhir. Apresiasi terbaik buat teman-teman. Belajar tentang perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus sungguh sangat menarik. Kalau kamu suka dengan video ini, like dan share ke semua orang yang kamu tahu, supaya makin banyak orang yang belajar Alkitab. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di kuis berikutnya. Tuhan Yesus mengasihimu.